Bidadari chapter 122 Guling. Saya nggak akan ke kamar mandi kok, Pak. Bapak nggak usah tidur di sini. Sudah, kamu nggak usah protes aja lah. Lagian, aku di sini juga nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Ya tetap saja, Pak. Bapak nggak bisa tidur di sini. Kasurnya cuma satu. Ya berdua lah. Lagian nggak ada dosa buat kamu dan aku kalau aku tidur di sini. Aku masih berstatus sebagai suamimu kok. Suami gadungan. Tetap aja suamimu. Nah, katanya bapak sama keluarga bapak nggak gila mau jodohin bapak nikah sama saya kan? Tetap aja, kamu istriku, udah terlanjur, jangan tanya-tanya lagi. Baru juga Reko melangkah, sudah ditegur lagi. Makanya dia sewot. Lah, yang harusnya ngomel kan saya, Pak. Kok bapak yang emosi? Sudah cukup untuk Aida, seharian ini dia dipusingkan oleh Reko dan juga harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pria itu. Tapi tidak untuk malam ini. Bagaimana bisa dia harus berbagi tempat tidur dengannya? Dan pertanyaan itu tak digubris oleh Royko yang justru tetap melangkah ke dalam. Pak, nanti kalau Ratu Lebah pulang, aku aduin loh. Coba aja kalau berani. Reko yang sudah menutup pintu, dia berdiri menatap Aida. Sekali kamu berani ngelakuin itu, habis kamu. Aku beneran menidurimu. Ya lakuin aja. Kalau emang kamu pengen punya anak dari aku, bilang aja. Tapi status kamu tetap di bawah Brigita. Gak tinggal di sini, dan aku cuma bertanggung jawab untuk anakku. Kalau perlu aku bilang kamu cuma pembantunya, ibunya udah mati. Malah Reko bahas kemana-mana yang juga tidak didengarkan oleh Aida. Masuk telinga kanan, keluar langsung dari telinga kirinya. Percuma juga Aida meminta orang itu pergi. Dia tidak akan pergi, dan percuma juga dia mau protes juga. Tidak akan pernah didengar. Pak, punya guling nggak? Akhirnya Aida berpikir untuk pengaman. Buat apa? Reko sudah lama sekali tidur tanpa guling. Ya taruh di tengah sini gulingnya, jawab Aida yang membuat Reko melihat tangan Aida yang menunjuk ke tengah-tengah tempat tidurnya. Di zaman gini masih nyari guling kamu? Reko mengerutkan dahinya. Ya biasanya kan aku tidur juga pakai guling di rumah ibu. Bantal ini aku jadiin guling juga kalau malam di sini. Soalnya nggak ada guling. Haha, Royko sambil menahan tawa melanjutkan berjalan menuju ke arah meja. Apanya yang lucu sama guling? Setahu Aida dari dulu dia tidur dengan guling dan tak pernah ada masalah. Bahkan akan terasa sangat nyaman sekali kalau tidur memeluk guling. Terus kenapa harus ditertawai? Ya gitu kalau nasib orang kula yang belayan. Mendengarnya saja Aida sudah enak. Dengar ya, tanpa menatap Aida, Reko bicara. Untuk orang dewasa itu, guling adalah pasangannya. Jadi kalau kamu tidur bersama dengan pasanganmu, ya pasanganmu gulingnya. Saling menghangatkan, tidur berpelukan itu mengikat bonding, menambah kasih sayang dan membuat mereka lebih kuat cintanya. Reko bicara sambil dia menaruh beberapa barang di meja tempat Aida menaruh buku-bukunya juga. Dia tak memperhatikan Aida yang makin enek lagi mendengar ucapannya. Untung saja dia tidak muntah. Dan kenapa juga bapak kalau mau tidur di sini bawaannya banyak banget? Itu ada paper bag, buku-buku, laptop. Memang bapak mau pindahan? Sindirnya lagi. Tak membahas masalah guling ataupun masalah menginap Royko lagi. Berkas-berkas itu bukan buku, semua itu pekerjaanku. Sudahlah, jangan banyak tanya. Hai, bapak lagi ngapain? Buka kaos bapak di sini, keluh Aida, karena setelah menaruh paper bag di kursi Aida, Reko membuka kaos dikenakannya. Sontak saja, Aida menutup matanya. Ya, aku mau mandi lah. Masa mandi pakai baju? Ya ampun, orang itu bener-bener. Dia nggak tahu malu banget. Ampun deh.
Aida hanya bisa geleng-geleng kepala saja saat Reiko yang memang sudah masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa satu kotak yang berisi peralatan mandinya sendiri. Daripada aku makin gila, mendingan aku tidur aja. Ya, sebelum dia keluar dari kamar mandi itu, lebih baik aku memejamkan mataku. Dan pas bangun, dia udah nggak ada di sini. Jadi anggap aja ini semua hanya mimpi buruk. Aida tak mau membuat sulit dirinya lagi, dan dia berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Aida menaruh handphonenya, tak jadi melakukan apapun dengan benda tersebut, dan kini dia sudah ingin memejamkan matanya. Tapi, kenapa rasa ngantuknya hilang? Aida sendiri tidak punya penjelasan untuk ini. Dia inginnya tidur, tapi matanya melek. Miring kanan dan kiri, tetap saja matanya melek. Haduh, nyebelin banget sih. Ingin rasanya dia meminum obat tidur sebanyak mungkin. Yang penting dia bisa tidur saat ini juga. Tapi tentu saja dia tidak bisa membahayakan dirinya sendiri, bukan? Mending kalau bangun tidur, habis minum obat, tidur masih ada di dunia. Nanti kalau sudah tidur bangun-bangun ada di dalam kuburan gimana? Pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh Aida. Tapi sebetulnya Reiko di kamar mandi itu hampir setengah jam. Harusnya itu waktu yang cukup untuk Aida memejamkan mata dan mengantuk, tapi tidak sama sekali. Dia sendiri juga tak paham kenapa matanya ini terus saja terbuka. Dan ini siapa lagi yang nelfon? Baru juga Aida mau mengambil telepon. Dia sudah keluar dari kamar mandi. Dan orang itu benar-benar tidak tahu malu ya. Tapi memang orang keluar dari kamar mandi kan pakai handuk. Tapi kan ada perempuan di sini. Harusnya dia bawa bajunya ke dalam kamar mandi sih. Sambil mengambil handphonenya, Aida sambil ngedumel dan sekarang semakin parah lagi. Aduh, kenapa harus ditelepon di waktu yang gak tepat gini? Kalau ibu ngeliat aku sama dia bisa bahaya ini. Dan dia gak boleh ada di sini. Keluh hati Aida yang rasanya ingin sekali menangis ketika melihat telepon yang masuk itu. Sebuah nomor yang memang benar-benar tak diharapkan dan ini bukan waktu yang tepat. Tadi handphone Aida mati, tapi sekarang sudah di-charger dan muatan baterainya juga sudah memungkinkan untuknya mengangkat telepon itu. Tapi Aida masih memandangi telepon hingga membuat seseorang yang tadinya tidak peduli Aida mau mengambil telepon dari siapa kini meliriknya. Siapa yang telepon? Tanyanya yang kini berhenti padahal dia baru melangkah keluar sekitar 3 langkah dari kamar mandi. Oh, kenapa teleponnya bergetar terus gak diangkat-angkat? Ini ibuku. Aida berberat hati bicara sambil dia tetap menunduk matanya, tak ingin melirik ke orang yang menyapanya itu, yang kini ada di sampingnya. Udah, Bapak pakai baju aja, gak usah peduliin yang telepon. Aduh, aku gak nyaman banget nih. Duduk di samping dia pas banget di samping aku. Dan wangi. Habis mandi, kenapa juga dia gak langsung pakai baju aja sih? Aida berpikir begitu dalam benaknya. Berantakan sekali dia bicara, karena memang tidak konsen. Bisa kebayang gimana ceritanya Aida bicara di telepon dengan kondisi dirinya yang cenut-cenut kepalanya, tak bisa konsen karena orang di sampingnya ini. Pak, telepon saya jangan diambil. Maklum saja dari tadi Aida hanya memperhatikan layar teleponnya. Makanya Reiko segera mungkin mengambil benda itu. Duduk diam di situ, kalau kamu berdiri, kaki kamu sakit. Tapi belum sempat Aida melanjutkan ucapannya, dia sudah meringis dan memejamkan mata karena pria yang cuma memakai handuk di pinggangnya sudah menekan tombol hijau dan bicara. Ibu ingin bicara dengan Aida.